Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, Bapak Ibu semua, masuk kita ke agenda acara ini. Jadi media sosial dijadikan salah satu instrumen untuk mempropagandakan satu pemikiran tertentu, satu pendapat tertentu, satu doktrin tertentu, kemudian dijadikan alat propaganda ideologi tertentu terkait dengan radikalisme dan khilafah. Nah, dalam satu minggu ini, adik-adik, Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu adik-adik nonton TV berita, itu menjadi trending topik tentang radikalisme di kalangan pelajar. Kalau dulu itu bersifat konvensional itu bersifat tradisional kuno, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi. Wah, ini anak rajin sholat, setelah sholat diajak ngobrol. Wah, Dek, kita ini harus taat kepada Quran dan Sunnah. Lama-lama kelamaan akhirnya jadi ikut. Nah, itu konvensional. Nah, karena dengan adanya media sosial ini bergeser dari konvensional ke digital melalui media sosial. Nah, melalui media sosial ini kemudian dimasukkanlah konten-konten yang memunculkan kebencian kepada pemerintah, memunculkan kebencian kepada penganut agama lain, bahkan menciptakan kebencian terhadap sesama umat Islam. Nah, ini konten-konten yang yang berpaham radikalisme. Maka untuk mencegah itu, pengguna media sosial itu harus diatur, karena tidak ada kebebasan yang tidak ada aturannya, semua ada aturannya. Nah, dalam konteks bernegara, maka kita membuat aturan-aturan itu. Paling tidak adik-adik siswa SMKN 3 ini bisa minimal 2 aturan yang diketahui atau harus diketahui terkait dengan penggunaan media sosial. Satu, terkait dengan undang-undang ITE, ya, transaksi elektronik. Kemudian yang kedua, undang-undang tentang penyebaran paham radikalisme. Nih, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Khilafah dipublikasikan kepada masyarakat seolah-olah dia adalah ajaran Islam. Gak ada. 30 juz Al-Quran, tidak satu ayat pun yang menceritakan pentingnya negara dibangun berdasarkan khilafah. Laku. Ada orang percaya, hafal Qurannya, hafal ore, 30 juz boro-boro, 10 juz ore, ngomong khilafah Islam. Islam dari mana? Dia bilang ini perintah Quran. Mana Qurannya? Saya minta. Coba ayatnya apa? Mereka mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini tidak menceritakan wajib mendirikan negara khilafah. Dan kata khalifah di situ tidak sedang berbicara sistem negara khilafah. Para ulama-ulama terdahulu, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, kelahiran Tanah Arab, asli orang Serang Kabupaten, menjadi ulama internasional. Karya-karya kitabnya sangat banyak, 100-an lebih. Tidak ada satu pasal pun beliau sebagai ulama besar yang membahas tentang pentingnya mendirikan negara berdasarkan khilafah. Lalu pertanyaannya, khilafah itu apa? Khilafah adalah
salah satu dari sekian banyak model atau sistem yang ditawarkan kepada masyarakat secara internasional, bagian dari sistem kenegaraan tertentu. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem khilafah. Arab Saudi, mayoritas penduduknya muslim 100%. Negara dibangun berdasarkan mamlukah, kerajaan, bukan khilafah. Pakistan mengaku negara muslim, mendeklarasikan negara muslim, negaranya berdasarkan asas republik. Termasuk Indonesia sudah sepakat ketika dulu didirikan, diproklamasikan menjadi negara Republik Indonesia, bukan khilafah. Maka ketika ada orang mengatakan khilafah adalah berdasarkan Islam, saya memberikan jawaban, tidak ada. Islam mengajarkan negara berdasarkan sistem yang disebut khilafah. Saya ingin menggambarkan, tidak seluruhnya persoalan secara rapat ditemukan. Kalau tidak paham Quran, tanya kepada para ahli yang mengerti tentang Al-Quran. Ketika bertemu dengan yang ahli di bidang Al-Quran, verifikasi pahamnya benar apa tidak. Jangan sampai ngaku-ngaku hanya ayat beberapa potong saja yang dihafal sudah mengaku yang paling hebat dan teriak ganti Pancasila dengan khilafah. Ayat ini merupakan ibu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikuti Allah dan Rasulnya, ikuti pemimpinmu. Pemimpinmu hari ini sudah menyatakan deklarasi Indonesia 17 Agustus 45, Pancasila dan Undang-Undang 45. Kalau melakukan itu, di luar itu, melakukan pemberontakan, itu bukan namanya. Islam sudah jelas. Baca kaidah fikih. Apa itu? Melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah adalah benar. Kesimpulan, kalau ada orang yang mengatakan ganti Pancasila dengan khilafah dan seolah-olah khilafah atas nama Islam adalah dusta belaka. Negara kita sudah aman, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu diganti oleh apapun ideologi negara tersebut. Kalau ada guru siapapun yang mengkampanyekan itu, berikan kami laporan, ada atau tidak, kami akan tindak lanjut. Tidak boleh ada khilafah-khilafah. Baik, saya di sini berdiri untuk menyampaikan apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya perbuat sehingga saya bisa pulang lagi ke Indonesia. Ideologi ini sangat berbahaya karena bisa melibatkan nyawa, membunuh, atau siap dibunuh. Semua ideologi ini puncaknya adalah dari yang pertama, tertanam kebencian. Awalnya saya benci terhadap negara ini. Nah, itu bisa menanamkan kebencian yang bisa mengakibatkan membangkitkan ideologi baru ke depannya. Asalnya daripada kebencian. Ini yang saya sampaikan adalah pengalaman saya sendiri, berpunca daripada kebencian. Oke, lanjut yang nomor 2. Itikat baik. Nah, saya mempunyai itikat baik ketika itu ingin merubah apa-apa yang saya temukan tidak ada keadilan di negara ini. Seolah-olah saya mau menjadi hero, pahlawan.
Nah akhirnya saya tidur ngebayang-bayang, oh iya ya, kalau misalkan aku jadi orang hebat begini dan begitu, itu akan terngiang-ngiang. Rasa ingin menjadi seorang pembela hero. Tetapi semua ini saya ambil dengan jalan yang salah. Karena kalau saya berjuang dengan cara saya masa itu tidak ada kata lain selain daripada perang. Oke, selanjutnya. Membuat kajian tanpa bimbingan. Ketika saya tersasar masa itu, saya tidak mengambil buku lain selain daripada buku jihad, Tarbiyah Jihadiyah. Terus saya kutub, bukunya saya kutub, Sahabul Azam, semua buku-buku yang ke arah penegakan mendirikan khilafah. Ketika ada buku lain yang misalkan bercanda, jadi saya seolah-olah mengkaji sendiri buku, lepas itu ngambil kesimpulan sendiri. Ada buku lain yang tidak sesuai, tidak adil. Tidak adil, buku itu tidak saya bahas karena tidak mendukung keinginan saya. Tidak ada bimbingan, merasa paling benar. Sehingga kita melebihi ilmunya daripada orang lain. Seolah-olah orang lain itu berkata, aku sudah paham ini, aku sudah paham arahnya ke sini, menyalahkan orang lain, merasa benar sendiri. Kalau di dalam ideologi itu biasanya takfiri, mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepahaman. Solusi terakhir menegakkan jihad, mendirikan khilafah. Tidak seperti itu. Khilafah bukan solusi terakhir. Kalau khilafah solusi terakhir, perang sudah Indonesia. Karena apa? Madorotnya lebih banyak daripada maslahatnya. Saya sudah pertimbangkan, saya pikirkan 8 tahun saya di dalam penjara memikirkan hal itu. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa bahaya? Kalau kita sudah tahu sistemnya seperti itu, cara kerjanya seperti itu, otak kita akan berputar, mengolah dan mengkaji, itu bisa membahayakan orang banyak. Makanya jangan dicampuri dengan ideologi yang sesat dan menyesatkan. Oke. Itu daripada segi ideologi bahayanya. Adapun dari media saya gunakan game. Game itu adalah salah satu yang paling mudah. Nah, itu saya beritahukan informasi bagaimana kita menggunakan aplikasi ini di jalan baik apa di jalan buruk. Saya menyampaikan bukan berarti saya mengajarkan, tetapi bagaimana cara kita memakai aplikasi itu dengan benar. Artinya, adik-adik, bila mana kita mau mengambil satu keputusan di masa depan atau untuk masa depan atau untuk perubahan, maka kita perlu membimbing. Jangan asal ambil keputusan. Berarti kita harus saling mengingatkan. Jangan merasa benar